sobat channel musik inspiratif. Malam hari ini saya bersama Pak Bimbo. Beliau juga sebagai ketua DPAC Satgas NTT Peduli Kecamatan Batu Aji, dan kebetulan juga DPAC yang beliau pimpin adalah salah satu DPAC yang sangat aktif selama perjalanan Satgas NTT Peduli di Kepri, khususnya di Batam. Ada beberapa DPAC yang cukup aktif, termasuk salah satunya yang beliau pimpin di Batu Aji, dan terlihat memang kekompakan mereka sangat luar biasa. Termasuk hari ini juga kegiatan kedukaan, beliau bersama anggota sangat aktif sekali, mulai dari rumah duka ke tempat persemayaman, lalu ke gereja, dan akhirnya sampai ke tempat pemakaman juga begitu kompak. Semua tim yang ada di Batu Aji, dan saya salut sekali dengan perjuangan tim Batu Aji, dan ini semua karena ketuanya yaitu Pak Bimbo sendiri punya komunikasi yang baik sekali dengan semua anggota, dan ini sesuatu yang memang perlu ditingkatkan. Bahkan juga bagi DPAC yang mungkin hari ini belum terlalu aktif, masih pasif, mungkin bisa melihat ini sebagai salah satu motivasi untuk mulai bergerak untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jujur memang kegiatan kita di Satgas ini adalah kegiatan yang tanpa gaji, kerja tulus, ikhlas, tapi ketika orang mau bekerja dengan tulus melakukannya, itu artinya memang sebuah panggilan yang luar biasa, karena tidak semua orang mau melakukannya. Dan malam ini saya berada bersama Pak Bimbo di salah satu tempat yang sering kita gunakan ketika kita menolong orang-orang yang terlantar ataupun korban-korban kekerasan dan lain-lain. Disinilah kita biasanya menampung mereka di rumah aman, kalau boleh dikatakan. Dan kami ada di lokasi ini malam hari ini berbincang untuk kegiatan-kegiatan Satgas NTT Peduli yang sudah berlangsung. Gimana nih Pak Bimbo, sejauh ini kegiatan di Batu Aji, bagaimana pandangan Pak Bimbo tentang kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang kita jalankan selama ini? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya sendiri, sejauh ini Satgas NTT Peduli khususnya di Batu Aji sendiri cukup aktif Pak, karena dari anggota semua itu sangat-sangat refleks kalau ada masalah atau ada duka atau sakit, semuanya cepat refleks, semua cepat tanggapi. Jadi itulah saya senang dengan anggota-anggota yang ada di Batu Aji selama ini Pak. Luar biasa, berarti salah satu tolak ukur keberhasilannya adalah anggota ya. Jadi luar biasa, saya juga menaruh hormat untuk semua anggota yang ada di Batu Aji, terutama para ibu-ibu dan bapak-bapak di sana. Luar biasa keaktifannya. Hari ini panas-panasan lagi di tempat pemakaman sampai sore, luar biasa, dan ini mungkin perlu terus dipupuk. Nah, bagaimana Bang Bimbo melihat kegiatan-kegiatan kemanusiaan sendiri di sekitar Batu Aji, kira-kira melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di sekitar Batu Aji, kira-kira menurut Pak Bimbo apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya sih ya kita tingkatkan aja rasa kepedulian dan kemanusiaan itu kepada sesama kita Pak. Itu aja. Ya, dari mana ya Pak ya, segi apa ya, segi material sih kita nggak punya, cuman waktu tenaga ya kita harus fokus ke situ Pak. Ya, itu tadi. Ya. Ada beberapa tokoh pembina dan penasehat kita sering mengatakan bahwa kehadiran kita di tempat orang-orang yang sedang membutuhkan itu sangat-sangat berpengaruh besar, yang biasanya dipakai istilah Ministry of Presence atau ministry dari kehadiran. Jadi kehadiran kita itu membawa pengaruh yang besar, walaupun mungkin kita tidak ada secara materi, kita tidak bawa apa-apa,
tapi dengan hadir saja itu sudah membuat orang merasa diperhatikan, merasa dipedulikan. Dan saya lihat ini yang terjadi di Batu Aji, berharap memang ini terus dilanjutkan dan teman-teman di DPAC lain juga bisa mulai berpikir untuk itu, karena memang seperti yang Pak Bimbo katakan, ketika untuk turun melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, jangan berpikir dulu apa yang harus kita bawa ke sana, hadir dulu, karena kehadiran kita itu membawa pengaruh yang sangat-sangat luar biasa bagi orang-orang yang kita kunjungi. Nah Bang Bimbo, saya lihat kan anggota Bang Bimbo juga bervariasi dari berbagai macam suku. Bagaimana, apa rahasianya sampai Bang Bimbo bisa ini membuat mereka jadi bersatu dan kompak begitu? Tidak ada rahasia sebenarnya Pak, cuma itulah karena ya kita walaupun beda suku, beda golongannya, disitulah rasa tetap satu lah, walaupun gimana ya, beda pandangan atau apapun ya, saya rasa kami itu satu. Luar biasa. Jadi apapun sana kekurangannya kami selalu melengkapi. Jadi ya luar biasa lah semangat anggota PAC Batu Aji. Luar biasa, berarti semangat Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sana ya. Ada di sana. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tetap satu. Bahkan Iya. yang saya lihat juga bukan saja dari NTT tapi dari luar NTT juga banyak ya. Udah banyak Pak. Dari Manado ada. Manado. Gitu. Dari Batak ada juga ya. Batak ya ada. Bahkan beberapa suku yang lain. Nah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita terus bergerak dan ingat yang saya katakan tadi bahwa ministry dari kehadiran itu sesuatu yang luar biasa, punya pengaruh besar, dan ketika kita bergerak untuk hadir saja itu sudah sesuatu yang luar biasa. Mari tunjukkan kepedulian kita dengan hadir dalam setiap kondisi, apalagi dalam kondisi duka seperti hari ini. Memang kami terus berharap untuk setiap PAC aktif tanpa menunggu kami turun, tetap bisa turun, tapi kami pun dari DPD dan DPC ketika punya kesempatan kami pasti akan turun untuk sekedar melihat. Tapi yang punya peranan, yang punya hak, yang punya kuasa di sana adalah di DPAC. Artinya DPAC lah yang punya masa, dan berharap ini juga terus ditingkatkan. Nah, saya melihat juga kemarin Pak Bimbo ada sempat melakukan kegiatan bakti sosial pembagian sembako. Iya Pak. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah itu bagaimana caranya Pak Bimbo bisa menggalang itu? Itu hasil musyawarah kami juga bersama waktu itu Pak, karena kami melihat di PAC kami ada beberapa anggota itulah yang kemarin sama sekali belum bekerja, dan juga memang mereka tidak punya penghasilan kan Pak. Kami pikir pun mereka punya anak sekolah, kebutuhan sehari-hari, jadi ya, muncullah ide seperti itu. Jadi ya saling koordinasilah kami sesama anggota, jadi terpikir lagi situ itu. Jadi ya Saya berharap ini sedikit, walaupun yang penting sedikit, yang penting ya berguna buat Jadi ini sesuatu yang memang mereka lakukan selain kegiatan untuk menolong orang-orang yang sedang sakit, yang tidak punya dokumen dan lain-lain. Salah satu yang dilakukan juga dari pembagian sembako. Dan oke teman-teman, kita akan lanjutkan setelah ini. Sampai jumpa di bagian yang kedua, sesi yang kedua. Jadi